Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, kita bakal ngobrolin apa sih siang ini? Tentunya nggak jauh-jauh dari perempuan, yaitu serba-serbi perempuan. Jadi kalau kalian mau tanya apapun tentang perempuan, silahkan di kolom Q&A nantinya. Cuma siang ini aku nggak sendirian, udah bersama dengan aku, yang pasti udah nggak asing juga buat kalian. Ada Sandra Rani dan Michelle Permadi. Hai, Cici-cici gorgeous. Hai. Ini working mom, terus aktif melayani juga di youth. Nah, kita mau coba Cici-cici silakan menyapa audiens perempuan di luar sana. Halo perempuan-perempuannya Tuhan, hai. Halo semuanya, gue pikir Sandra mau menyapa lebih lagi. Halo, selamat sore ya, siang sore lah ya. Boleh mungkin diceritain kesibukan kesehariannya ngapain aja nih, dari Michelle dulu mungkin. Oke, kesehariannya full time mom yang tadi Yohan bilang, juga masih aktif di pelayanan pemuda, sama ada beberapa usaha. Kalau Cisan? Oke, kalau aku ibu juga dari seorang anak, terus udah gitu aku kerja juga dan ya melayani juga, misalnya sharing dari home ke home kayak gitu sih. Oke, nah itu kan role-nya banyak banget tuh ya teman-teman ya. Pasti kita juga bakal belajar banyak banget di sesi perempuan kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku juga mau kenal kalian nih, audiensnya. Kalian dari mana sih? Boleh ramein kolom chatnya. Banyakan dari Jakarta atau luar Jakarta nih. Ayo silakan di chat, di kolom chatnya. Jadi kita tahu ya Yo ya, kita lebih kenal kalian nih ada di mana sih di seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia kah? Atau banyakan dari Jawa kah? Indonesia Timur. Iya, benar-benar. Ayo ramein kolom chatnya. Kalau Indonesia Timur tuh kita beda 2 jam berarti Iya. Udah sore di sana. Sore tadi. Oke. Banyak dari Bali. Oh ya, Bali. Hello Bali, Magelang, Surabaya, Manado. Jawa itu berarti ya. Manado juga ada. Manado ada, Tanjung Pinang. Halo semuanya. Hai semuanya. Oke, nah untuk lebih lanjut, tenang, kita kepo soalnya ya. Iya. Kita mau kenal kenal. Kalian sekolah, kuliah atau kerja nih? Ada poll yang bisa kalian isi, akan ditampilin sama Mimin. Silakan diisi pollnya. Lalu juga kita mau tahu dong, karena kan nanti kita mau bahas dari berbagai hal yang nggak cuma role perempuan tuh harus kayak gimana, tapi di dalam relationship-nya juga harus gimana, terus kalau yang masih single tuh menyikapinya harus kayak apa gitu. Maka ada polling juga nih, banyakan yang single, lagi pacaran, atau udah married jangan-jangan. Nah, 2 poll itu nanti bisa diisi ya teman-teman. Coba diisi pollingnya dulu. Sambil menunggu, aku mau nanya dulu nih ke Cisan sama Ci Michelle. Kan tadi kesehariannya perannya udah banyak banget tuh. Jadi mami, terus melayani juga, tapi bekerja juga gitu. Gimana sih bisa ngejalanin kesibukan yang padat ya? Itu kedengarannya aja udah padat gitu. Mungkin bisa sharing dulu, berbagi gitu Ci, gimana jalanin peran perempuan yang banyak itu gitu. Cisan mungkin?
Ya kalau dari aku sih ya memang pastinya nggak mudah ya. Maksudnya kayak kita harus switch gitu loh dari satu peran ke peran lain gitu. Kadang juga harus cepet banget gitu. Kalau misalnya kayak mikirin, oh sekarang lagi kerja gitu, tapi anak kenapa itu pasti harus switchnya harus cepet ya gitu ya. Dan itu kadang emang nggak mudah. Makanya setiap hari tuh emang kita butuh banget gitu kekuatan refreshment juga dari Tuhan gitu supaya kita tahu nih kapan kita ngambil peran yang ini kita harus ngapain, langkah-langkah praktisnya harus apa gitu. Jadi apa ya, kita nggak ngejalanin ini tuh sendiri gitu. Jadi ada bimbingan, guidance, evaluasi juga dari Tuhan. Itu sih yang bikin apa yang ngejalanin setiap hari juga jadi nggak terasa berat banget gitu karena nggak sendiri ngejalanin. Berarti kuncinya tetap terikat sama Ya, spiritual harus being connect kita lah itu ya. harus connect tetap ya. Kalau dari Ki Michelle gimana? Kalau dari gue pribadi sih lebih gini, enjoy the moment sih. Jadi kayak apapun role yang kita kerjakan pada saat itu, kita menganggap itu ladang Tuhan, di mana Tuhan menaruh kita untuk berkarya. Jadi enjoy the moment. Karena mungkin momen itu nggak akan terulang lagi. Karena kita akan terus keep going, dan hari ini nggak akan terjadi lagi besok dan sebagainya. Gitu. Jadi enjoy the moment dan selalu berusaha untuk do the best dalam setiap tindakan itu, karena kalau kata Om Eras di pada saat ngomong Warkon ini, mungkin ini conference terakhir kita, jadi kita berpikir juga mungkin itu hari terakhir kita untuk menjadi seorang ibu misalnya. Gitu. Jadi beneran menjalani hari-hari kita tuh ya hari ini gitu. Betul, ya, jangan repot mikirin terlalu jauh ke depan, tapi beneran kita menikmati present time-nya gitu ya. By the way, ini hasil pollingnya udah keluar. Rupanya audiens kita, para ciwi-ciwi di luar sana, itu banyakan yang masih kuliah. Banyakan yang masih kuliah. Dan kangen banget masa kuliah. Dan yang menikah nih baru cuma 9 orang, sisanya single. Berarti aku masih ada temennya dong ya, single ya. Oke. Thank you semuanya yang udah isi pollingnya. Kalian diingetin lagi, kalian kalau mau tanya apapun seputar perempuan, karena kita bicara serba-serbi perempuan di sini, silakan drop your questions di kolom Q&A-nya. Sementara itu aku masih mau tanya-tanya nih sama cici-cici gorgeous nih. Apa tuh? Jadi perempuan, kan biasanya orang, maksudnya rata-rata kebanyakan ya udah gue terlahir perempuan gitu ya. Kayaknya nggak pernah, jarang banget orang yang sampai kepikir sebenarnya perempuan tuh fungsinya apa sih, terus mesti ngapain sih sebenarnya gitu. Apalagi sekarang kan zamannya udah nggak terlalu kayak zaman Kartini deh ya gitu kan. Jadi kita bisa melakukan apa aja, bebas juga gitu. Bisa tapi berkarya gitu ya. Iya. Jadi tapi sebenarnya perempuan itu perannya gimana sih, Ci? Kita melihatnya dari sudut pandang Alkitab gitu ya. Seharusnya apa sih yang dilakukan perempuan gitu? Siapa dulu nih? Sweet apa sweet? Mungkin dari Ci Michelle sekarang. Oke. Peran perempuan ya. Kalau saya pribadi selalu berprinsip dan berpegangan bahwa perempuan itu penolong. Penolong dalam artian kalau kita ngomong laki-laki dan perempuan itu dilahirkan menjadi seorang penolong. Karena itu dimanapun kita berada, kita selalu berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk menolong orang sekitar kita. Sebagai contoh gini, misalnya dalam kasus kalian atau kita yang masih ada dalam rumah ya, dalam rumah tangga bersama orang tua. Biasanya yang nolongin orang tua kita adalah perempuan. Nolongin cuci piring lah, nolongin cuci baju, ya nggak ya, itu penolong. Lalu ketika udah move lebih lagi ke dalam kehidupan rumah tangga ya, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi penolong suami. Karena ada sisi-sisi yang hanya bisa diisi oleh perempuan. Ada sisi-sisi yang laki-laki itu kurang di bagian itu. Misalnya perempuan biasa lebih detail. Karena itu rata-rata yang megang uang belanja tek-tek itu perempuan, bukan laki-laki. Setuju. Laki-laki biasanya akan gini,
kita stay ini contoh kasus ya, mungkin teman-teman juga misalnya ada punya teman cowok sama cewek, ini bedanya jelas banget. Beli makanan online, kan suka banyak promo tuh. Iya. Biasanya kalau Steven, suami saya yang beli, pokoknya perkara beli, kagak lihat tuh promonya apaan. Iya. Buat perempuan, aduh itu 40%, itu Ngaruh 30%. Bisa gitu buat ya. dua. Iya, tambah 6.000 dapat 40% gitu. Itu beda. Perempuan, laki-laki lebih cuek kan hal kayak gitu. Perempuan lebih detail karena itu yang ngurus rumah tangga biasanya yang jadi emak-emak karena aduh emak-emak atau begini begitu lebih perempuan. Tapi itulah sisi yang harus diisi di samping laki-laki. Kenapa? Karena kalau laki-laki nggak ada perempuan bisa boros 40.000 setiap hari karena nggak ngambil promo kali 30 hari itu berapa, itu gede gitu. Itu sisi itu. Lalu sisinya apa lagi? Jadi banyak sisi-sisi yang bisa diisi gitu. Jadi sisi perempuan itu sangat penting dan sekarang udah bukan zaman, dan lebihnya gini, sekarang itu udah bukan zamannya perempuan hanya jadi ibu rumah tangga dan diem gitu. Tapi perempuan tuh bisa macam-macam, bisa multitasking biasanya. Bisa jadi ibu, bisa kerja juga, bisa apalagi nih, nyuci, ngurusin rumah tangga juga. Perempuan harus bisa macam-macam. Dan Tuhan memang memberikan perempuan kayaknya skill lebih di bagian itu. Gitu. Kalau laki-laki tuh biasa udah pulang kerja, udah capek, disuruh ngurus anak tuh udah, ya kadang kita masih lihat moodnya gitu. Kalau misalnya kalian punya pacar gitu, kalau pacar udah capek, dituntut, temenin belanja dong, temenin ke salon dong, misalnya. Ya biasanya mereka lebih nggak bisa gitu. Tapi kalau perempuan, lebih bisa mengcover, lebih bisa melingkupi. Ya, itu juga kelebihan. Setuju. Kalau Jisan? Kalau dari aku gini, aku ngelihatnya nih ya, kayak misalnya di Alkitab, kalau teman-teman lihat gitu ya, Alkitab kita tuh nggak cuma ngomongin tokoh-tokoh cowok gitu, tokoh-tokoh laki-laki gitu, tapi ada tokoh-tokoh perempuan yang juga ditulis gitu di Alkitab. Kita lihat kayak misalnya Maria, ibu Yesus gitu. Kita lihat ketaatannya, kepercayaannya sama Tuhan, bahkan diberikan peran yang penting banget kan untuk melahirkan seorang Mesias gitu loh di dunia gitu. Jadi kita lihat Ruth misalnya, kita lihat Esther gitu ya, dengan perannya masing-masing, dengan latar belakangnya masing-masing, dengan karakter mereka masing-masing, mereka tuh ada karyanya gitu loh di bumi ini, ada tujuan dan misi yang Tuhan juga kasih gitu. Jadi ketika kita balik lagi ke Bible, kita bisa lihat oh ya ternyata perempuan itu mungkin ya memang diberikan juga tempat dan porsi dan peran loh dari Tuhan gitu untuk kita bisa ngelakuin sesuatu gitu di dunia. Ini bukan berarti hal-hal yang dahsyat aja ya, kayak misalnya oh aku dikirim ke pedalaman mana gitu atau gimana. Bahkan ya ketika kita misalnya teman-teman yang mahasiswa ini jadi mahasiswa yang baik gitu loh, yang emang excellent, dapat nilai yang baik gitu, misalnya juga cari pengalaman untuk kerja, itu pun sesuatu hal yang kita bisa lakuin loh sebagai wanita gitu ya, supaya nantinya ketika mau nanti kita berumah tangga atau apa, kita udah punya skill-skill itu gitu loh. Bagaimana yang tadi Ci Michelle bilang, bisa memanage uang, bisa mengatur waktu, itu hal yang sederhana yang kalau kita lakukan sebagai perempuan secara excellent, nantinya itu bisa berdampak banget buat orang-orang sekitar kita, bahkan mungkin Tuhan bisa pakai itu untuk skala yang lebih besar gitu, ketika kita setia ngelakuin hal-hal yang kayaknya kecil dan sepele itu gitu. Berarti sebenarnya jangan anggap remeh perempuan juga gitu ya, dan kita nggak bisa ngelihat apalah aku cuma perempuan ya, wanita gini-gini lemah aja gitu ya, makhluk stigma lemah. wanita lemah itu kan masih dipegang sama beberapa orang mungkin gitu kan, jadi kayak membatasi dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka mau explore lebih terus berani gitu, mereka bisa tetap jadi apa aja ya kan, bisa melakukan peran atau dunia di berbagai bidang gitu kan ya. Bener banget, bahkan ada pelayanan-pelayanan yang mungkin wanita lebih ya kayak konseling gitu-gitu ya, karena feelingnya lebih bermain gitu ya, empati gitu ya. Itu yang kadang cowok ya butuh bantuan di situ. Betul. Nah tadi Ci Michelle ada sempat sebut soal penolong nih. Aku ada baca artikel soal perempuan itu kan ada unsur empunya tuh di tengah-tengah katanya. Itu tertulisnya diartikan sebagai yang berkuasa gitu ya, maksudnya punya dihormati. Ya, gitu punya tingkatannya tuh
sesuatu juga lah gitu, tingkat ada lebih tinggi tingkat hormatnya gitu kan. Terus sama penyangga tadi artinya juga bisa ke situ tuh Ci. Cuma masalahnya sejauh mana sih kita bisa bilang kalau apa ya? Ya berkuasa gitu, empu gitu. Ada batasannya enggak gitu. Gimana Ci Michelle? Oke. To be honest, baru tahu tuh, cuman ada perempuan tuh empunya, ada Iya, itu maksudnya ada unsur ternyata empunya ada itunya gitu. beneran Iya. gitu. Nah, kalau misalnya ditanya mengenai itu kan, kalau kita ngambil itu sebagai konteksnya plek-plek, jadi kesannya kita di atas banget ya. Iya, Maksudnya kayak, wah kita yang mendominasi punya gitu. kuasa, kita punya pedangnya nih. Gitu. Hmm. Sedangkan kita tetap harus pahami bahwa laki-laki tetap di atas kita. Laki-laki tetap sebagai seorang imam, bahasanya gitu. Terutama kalau konteks kita ngomong ke dalam sebuah kehidupan keluarga ya. Jadi kalau dalam rumah, imamnya pasti papanya. Kepala rumah tangganya pasti papanya. Misalnya tanya, kenapa nggak mama? Lebih baik kita nggak mempertanyakan sampai ke ranah itu. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah set gitu. Despite keadaan apapun papa dan mama, dan bahkan mungkin kita sebagai satu-satunya misalnya di rumah setelah mama, kita merasa kita lebih pintar, lebih modern dan segala macam, kita harus meredam semua itu dan merasa bahwa kalau memang kita diberkati dengan itu, kita mau pakai itu dengan sesuatu yang benar, menjadi sesuatu yang benar dan memberkati orang. Jadi bukan kuasa itu dipakai untuk jadi menunjukkan kita menjadi someone, tetapi kuasa itu dipakai untuk memberkati orang sekitar. Gitu. Dan ini tendensi atau yang sekarang happening itu kan woman bener-bener bisa ngapa-ngapain banget ya. Woman tuh bisa jadi someone banget. Maksudnya pintu itu udah terbuka lebar iya, ya. Kalau dulu kan kayak tabu gitu kalau kita bisa cewek. lihat di ranah dunia politik pun sekarang banyak yang menduduki perempuan gitu. Wah, ini menteri perempuan muda juga sekarang udah ada gitu. Jadi perempuan tuh udah naik banget. Nah, kalau kita bisa di titik itu sangat baik. Sangat baik, tetapi kita juga mesti mengambil aspek kebenarannya. Jadi perempuan yang sangat berprestasi dalam dunia sekuler, dimanapun kita berada, mau di kuliah dan segala macam, tapi juga berprestasi dalam spiritual life kita atau kerohanian kita, yo. Gitu. Jadi ini akan sangat menjadi sebuah bintang atau star gitu. Kita nggak pakai itu sebagai sebuah senjata agar kita bisa sombong, tapi kita pakai itu sebagai sebuah senjata untuk mengupgrade diri kita bahwa ternyata gue bisa sampai jadi penyangga loh. Jadi makin excellent. Betul, jadi makin excellent. Iya. Kalau dari Cisa mungkin ada tambahan? Iya, kurang lebih sama sih. Tapi ya maksudnya kita lebih ke perannya, fungsinya gitu loh. Setelah kita diberikan seperti itu kepercayaan ya, itu kan berarti kan perempuan kayak misalnya sebagai yang membantu gitu ya untuk seorang suami gitu. Itu gimana peran kita, apa yang harus kita lakukan, gimana fungsi kita. Jangan malah kita jadi mendominasi atau kita jadi arogan gitu. Kadang kan cewek gitu ya, kadang ada jiwanya nggak tenang, terus berusaha untuk yaudah deh gue take over gitu. Nah kadang-kadang cewek-cewek tuh ada yang kayak gitu. Kenapa gue ngomong ini? Karena gue juga pernah berjuang gitu, iya gitu. Tapi ya itu Alkitab tuh bagus banget bilang bahwa perhiasan kita tuh harusnya manusia batinnya kita yang lahir dari roh yang tentram, lemah lembut dan tentram, dan itulah perhiasan abadi kita yang sampai nanti kekekalan. Nah itu yang tadi harus kita jaga, walaupun misalnya kayak tadi Michelle bilang, kita di kantor kita sangat berprestasi gitu, di marketplace sangat berprestasi, tapi ketika kita sampai rumah, misalnya kita punya suami, bagaimana kita bisa menundukkan diri, bagaimana kita juga belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kita, persoalan-persoalan kita mungkin mampu gitu, tapi bagaimana kita juga punya karakter yang tetap baik gitu, lemah lembut, nggak main seradak seruduk gitu ya, nggak arogan walaupun kita mampu gitu seperti nama kita, tapi kemampuan kita itu gimana bisa berfungsi dan bisa berguna buat orang-orang sekitar kita dan untuk Tuhan sih. Iya, oke, setuju banget sih, karena sebenarnya walaupun misalkan nih, karena yang tadi nonton masih banyak yang single, kalian belum jadi mami gitu ya, belum masuk dalam rumah tangga, tapi kan role kalian juga udah banyak, ya belajar lah, students gitu kan, terus masih jadi anak juga, gimana caranya jadi anak yang memang bisa jadi berkat di keluarga kalian sendiri juga gitu, karena itu kan role-role yang beda gitu, nah kalian harus bisa membawa diri, menempatkannya
dengan benar gitu ya. Pertanyaan sudah berdatangan nih, Cici. Diskusi kita akan makin seru nih, teman-teman. Tolong pilih yang gampang. Tapi sebelum itu, aku mau ada selipan sedikit soal stigma yang tadi. Gimana sih caranya kita menanggapi stigma di luar tuh kan kayaknya, cewek gitu. Kayak orang nyetir aja, pasti cewek tuh nyetirnya nggak bener. Terus kalau marah-marah, cerewet banget tuh pasti cewek tuh, ibu-ibu tuh, mama yang kayak gitu-gitu loh. Ibu-ibu tuh Mama gitu kan. Nah, kita sering dengar tuh stigma-stigma kayak gitu, dianggap lemah lah, baperan lah, terlalu perasaan, gampang ngambek, ribet deh, sulit dimengerti gitu kan kalau perempuan kayak gitu. Tapi gimana caranya kita menyikapi pandangan-pandangan seperti itu dan lingkungan sekitar kita kayak gitu, apalagi mungkin ada yang udah sampai ke lingkungan yang toksik gitu ya. Sebenarnya itu nyambung ke pertanyaan yang pertama ini, jadi soal prinsip perempuan gitu, gimana kita membawa diri kita supaya jadi perempuan yang bermartabat gitu. Oke. Ini sih sebenarnya siapapun kita ya, mau kita pria atau wanita nih, perempuan atau perempuan, sebenarnya Tuhan tuh yang satu perlu kita ingat tuh, kalau bahwa Tuhan tuh menciptakan setiap kita tuh sangat istimewa loh. Jadi kalau kita dilahirkan sebagai perempuan ataupun siapapun kita gitu dengan latar belakang kita kan nggak bisa milih ya, kita tuh lahir di mana, keluarga seperti apa, dengan tingkat ekonomi seperti apa, dengan penampilan fisik yang seperti apa, itu kita nggak bisa milih gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang spesial yang masing-masing orang tuh berbeda gitu, dan itu yang mesti kita tekankan dulu dalam diri kita gitu. Dan Tuhan pun punya rencana-rencana yang luar biasa indah gitu buat setiap kita sebenarnya. Cuma ya karena kita ya gitu ya, masa lalu kita, mungkin pengalaman-pengalaman buruk, mungkin kata-kata orang kayak tadi, stigma-stigma orang itu yang kadang bisa meracuni pikiran kita gitu loh, sampai kita akhirnya nggak tahu bahwa kita tuh seberharga itu loh di mata Tuhan gitu. Kita terlalu banyak dengar, terlalu banyak terlalu banyak disakiti lah, mungkin dirusak gitu loh nilai diri kita dengan hal-hal yang ada di luar gitu. Ya banyak lah, misalnya ada yang cerita gitu ya, iya kenapa sih Ci, aku kalau punya pacar tuh selalu pacar aku selingkuh, apa ya yang salah ya sama diri aku gitu loh. Atau kenapa ya Ci, aku sampai sekarang masih jomblo segala macam. Itu yang menurunkan harga dari nilai dari diri kita gitu. Padahal Tuhan tuh bilang, nah kamu tuh berharga gitu, kamu tuh berharga banget. Aku nih ya, aku kan art teacher juga ya. Aku mungkin pernah cerita, aku kalau ngelihat nih misalnya botol ya, ini botol orang bisa buang gitu. Tapi aku satu kali aku bilang, jangan ke suami aku, jangan dibuang. Aku tuh udah ngelihat sesuatu yang ini tuh bisa jadi boneka, ini tuh bisa jadi tempat pensil, ini bisa jadi mata art beda ya, Ci. Bisa langsung muncul gitu imajinasinya ya. Terus ya pas aku lagi ngomong gitu, aku tuh tak loh di dalam diri aku bahwa kenapa ya gitu, Tuhan tuh melihat setiap pribadi kayak gitu. Aku nggak tahu nih teman-teman di sini gitu ya, cewek-cewek, perempuan-perempuan, kalian pernah ngalamin apa dalam hidup gitu yang membuat kayaknya kok jelek banget, kalian tuh bukan mutiara, kalian tuh dibuang gitu loh. Tapi jangan lihat dari situ, lihat bagaimana Tuhan tuh sebenarnya melihat kamu akan bisa jadi seperti apa gitu di tangannya. Itu sih yang aku teringat ketika kita mikir ya seberapa berharganya kalian setiap perempuan. Jangan sampai dunia ini yang mendikte kita gitu tentang nilai diri kita, tapi biar Tuhan yang setiap hari tuh mereveal, kasih tahu kamu apa sih yang harus kamu lakukan, apa sih yang jadi kemampuan kamu, apa sih yang aku rencana-rencana seperti apa yang aku mau kamu jalanin di masa-masa yang sulit, masalah-masalah yang kamu lewati gitu sih yo. Jadi itu yang harusnya kita pegang juga sebagai perempuan gitu, betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Jadi lagi-lagi kacamatanya nggak boleh kacamata kita sendiri gitu ya, Ci. Kita harus pakai kacamata Tuhan. Kalau kacamata kita sendiri kayak, gue apa ya, gue belum terkenal, terus followers di IG gue cuma segitu doang, aduh saya siapa gitu kan. Jadi kita rumah-rumah rendah, jadi rendah diri. Jadi kita tidak bisa melihat
potensi Iya. gitu Iya. ya dalam diri. Seperti Cisan tadi, dia nggak bisa lihat potensi Potensi botol ini. Kita Langsung bisa lihat, dibuang. bisa Iya, lihat. Cisan bisa lihat. Kalau kita, ya apa sih nggak berguna gitu. Jadi teman-teman mungkin gitu ya. Ci Michelle ada Iya. yang mau ditambahin? Mungkin kalau saya lebih komen ke yang tadi ya mengenai wanita bermartabat. Iya. Ya pertanyaannya itu sebenarnya Mm-mm. gini sih poinnya kayaknya kalau kita bermartabat di mata Tuhan pasti kita akan bermartabat di mata dunia. Yes. Kayaknya pasti. Karena itu fokus yang kita kejar adalah bermartabat di mata Tuhan. Karena kayaknya nggak mungkin deh kalau kita bermartabat di mata Tuhan, kan kita hidup benar-benar seperti Tuhan gitu. Martabat Tuhan itu kan tinggi dan agung banget for everyone gitu. Jadi ketika kita mengejar itu dalam hidup kita, pasti kita akan menjadi wanita yang bermartabat di mata dunia. Gitu. Jadi jangan kebalik, jangan kejar apa yang menurut dunia yang tadi kayak disampaikan, bukan tentang follower sosial media, bukan tentang tas yang dipakai, bukan tentang apa ya status pendidikan dan segala macam. Tapi bagaimana Tuhan menginginkan kita menjadi seperti apa, gitu. Wanita yang seperti apa. Karena kalau kita udah bermartabat di mata Tuhan kan nggak mungkin kota yang bercahaya itu nggak kelihatan Yes. gitu ya, Ci ya. Oke, next questions. Ada pertanyaan lagi gini nih, Ci. Kalau soal sebentar ya, ini agak banyak jadi aku mesti baca dulu. Dipilih. Happy nih kita kalau banyak pertanyaannya. Cuma waktunya Waktunya. ya. Satu-satu nih kayaknya abis ini pastinya. Nah, agak menarik karena tadi Cisan udah sempat sebut nggak tahu apa yang dilewati sama para perempuan di luar sana gitu kan. Ini ada yang nanya nih, anonymous. Shalom Ci, mau tanya, jika kita pernah melakukan suatu kesalahan di masa lalu yang membuat kita membenci diri kita sendiri dan seringkali jadi takut untuk datang sama Tuhan karena kesalahan kita itu, dan itu sering membuat kita jadi takut untuk berubah karena selalu jatuh lagi di dosa yang sama. Gimana ya, Ci, caranya? Oke. Cisan dulu jawab? mungkin. Oke. Ini sih, masa lalu itu pasti selalu biasanya memang iblis tuh pasti akan lah. Dia kan dibilang pendakwa kan ya. Dia pasti akan selalu pakai itu untuk bilang, kamu nggak akan bisa. Kemarin kamu jatuh lagi kan? Ya kan? Kamu udah bilang kamu bertobat gitu. Tapi please gitu ya, kita jangan menarik masa lalu itu ke masa sekarang. Kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk hidup gitu, itu tandanya Tuhan tuh masih kasih kita kesempatan untuk berubah gitu. Jangan itu bikin kita mental block, kita bilang nggak bisa gitu. Nah kalau masih ada hari ini, kamu bisa bilang, oke, kemarin aku jatuh, tapi hari ini Tuhan tolong aku nggak mau jatuh lagi, aku nggak mau menyakiti hati Tuhan. Mungkin itu nggak akan langsung selesai dan bisa berubah gitu, bisa keluar dari dosa itu. Tapi at least misalnya kamu hari ini nyeselnya 50%, besok kamu nyeselnya 75%, tapi masih jatuh. Besoknya lagi kamu 100%. Nah sampai akhirnya kamu sangat membenci kesalahan itu, sampai akhirnya kamu nggak mau lagi gitu. Gitu sih yang bikin apa ya. Dan ingat kamu nggak sendiri ngadepin ini gitu. Kita tuh bukan manusia yang dipaksa, ya udah kamu berjuang aja sendiri. Bahkan Tuhan tuh memberikan Roh Kudus buat kita gitu ya. Tuhan juga memberikan contohnya lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang di awan-awan, dia tuh pernah ada di muka bumi, pernah dikhianati gitu ya, pernah dapat godaan-godaan juga gitu. Tapi dia bertahan gitu. Dan seperti itulah kita juga harus ini. Jadi semangat kok, maksudnya kita nih yang di sini juga pasti pernah mengalami ya dengan dosa-dosa masa lalu kita gitu. Tapi yang membuat kita bisa keluar adalah kita nggak mau menyerah gitu, dan kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan gitu, aku mau buktikan karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku tahu ketika aku dosa ini menyakiti hatimu, dan ketika aku sayang, gimana sih kalau kita sayang sama pacar kita, kita pasti mau kasih yang terbaik kan. Demikian juga kita gitu sama Tuhan. Mungkin dari Ci Michelle ada mau tambahan. Nah, kalau dari Ci Michelle beda. ada tambahannya. Oke. Ada tambahannya. Masih terkait soal masa lalu gitu ya, maksudnya kesalahan atau lain sebagainya. Tapi di sini jadi berdampaknya ke present life-nya dia nih, Ci. Jadi
Bentar, kok hilang ya? Mohon maaf. Ditunggu yuk. Jadi dia nggak mau, dia berpikir kayaknya hidup sendiri aja deh, nggak usah berpasangan gitu ya, maksudnya masuk lebih dalam ke pernikahan misalkan gitu, karena ada unsur masa lalunya juga. Jadi laki-laki banyak yang cuma kayaknya nyusahin perempuan. Nah itu kan masih masa lalu yang kayaknya kebawa gitu di present life gitu ya. Gimana tuh Ci tanggapannya? Oke. Laki ini kasihan nih laki-lakinya di gini teman-teman. Kita harus berpikir bahwa ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, buruk ataupun baiknya, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan untuk kita. Yuk. Misalnya kita ketemu laki-laki yang kesannya maunya bergantung sama kita, nyusahin kita. Tapi mungkin itu adalah positifnya buat kita pada saat itu. Kita jadi wanita yang harus lebih mandiri karena kita harus bantuin laki-laki pada saat itu. Jadi pasti ada positifnya yang kita bisa ambil. Lalu ketika masalah itu terjadi sama kita, kita jangan memiliki patokan untuk diri kita. Kenapa? Karena hidup kita bukan milik kita. Hidup kita milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, kita nggak suka. Tapi kalau kita say our life is belong to God, ya udah kita harus terima itu. Mau dijalanin. Mau dijalanin. Misalnya kita bilang, kayaknya hidup sendiri aja lah, Ci. Loh, tunggu dulu, tanya Tuhan dulu. Itu kata Tuhan atau karena masih ada unsur sakit hati nih. Karena ada unsur sakit hati yang terbawa. Dan ketika kita mau ibaratnya terbang lebih mudah, yuk kita mulai coba lepasin beban-beban, luka-luka, trauma seperti itu. Karena akan jauh lebih gampang untuk kita terbangnya. Terbang kemana? Terbang untuk hidup bersama Tuhan dan jalanin apa yang Tuhan rancang buat kita. Gitu. Tapi kalau kita masih kasar itu, kalau sayapnya masih berat, kita masih pegang trauma, luka sama orang tua, luka banyak ini, gantungannya gitu ya, kenapa aku nggak bisa terbang, nggak bisa melayang kayak LMBTQ yang kita tuju. Gitu. Jadi jangan pernah ya, misalnya lebih tepatnya kita belajar lah gitu. Karena kan setiap kita pasti punya luka masa lalu dan sebagainya. Yuk kita belajar untuk menanggalkan itu. Dan yang kedua, tanya Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kalau memang ternyata Tuhan bilang kita harus menikah, pasti Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang benar-benar itu. Betul. Tergantung kita gimana mau mencari Tuhan atau melibatkan Tuhan nggak dalam keputusan itu. Gitu. Karena hidup kita bukan milik kita, yuk. Kita harus tanya apapun itu ke Tuhan. Kalau ternyata Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang misalnya pacaran nih, sakit hati lagi gitu. Oh, ya udah kalau emang kita terus bergumul dengan Tuhan, koramdeo dengan Tuhan, ya it happens karena Tuhan yang mengizinkan itu happen dalam hidup kita. Ya, walaupun sebenarnya ada unsur kesalahan kita di situ, tapi sebenarnya Tuhan berkarya juga di situ lewat kejadian-kejadian itu gitu kan ya, Cia. Dan ngomong-ngomong soal masa lalu, ini buat kalian-kalian yang masih penasaran how to deal with my past gitu ya, kok kayaknya masa lalu gue berat banget gitu. Jangan lupa saksikan The Warrior Project nanti bareng Ko-Epen dengan judulnya How to Deal with My Past Extended. Oke, itu cuplikan sedikit ya. Soalnya pertanyaannya seputar itu ya. Iya, langsung tuh ditampilin memang masih banyak pertanyaan tentang itu gitu. Nah, kemudian kita lanjut, Ci. Terkait ini nih, soal kan biasa kalau cewek insecure gitu ya, banyak banget dia ngeliatinnya yang terjadi di luar sana, terus dia tarik ke dirinya, terus jadi insecure sendiri, terus jadi kayak nyalahin lingkungan sekitar gitu kan. Ada satu pertanyaan gini tanyanya, cara supaya tetap percaya diri dan gimana bisa menghadapi yaitu sosial media, influencer, apa tuh kan yang cantik-cantik banget gitu kan, artis Korea gitu. Artis Korea berat tuh ya. Yang lebih cantik dan berbakat gitu, yang kadang bikin kita jadi insecure gitu, Ci. Gimana tuh? Ada tips and triknya mungkin dari Cisan? Oke. Gini sih, aku tuh
kepikirannya sama skincare step, karena ini kan perempuan ya, jadi kita bisa ini. Misalnya ya, kita tuh harus nggak cuma, tadi aku ngobrol nih sama Yohan, wah punya kulit bagus tuh ya, Yo, mesti makannya dijaga, mesti terus udah gitu sunblock segala macam. Nah, jangan salah ya, maksudnya kita itu ketika kita di hadapan Tuhan itu, kita juga punya loh yang namanya wajah batiniah tadi yang tadi sempat aku singgung gitu. Dan untuk punya wajah batiniah yang bagus, itu juga nggak bisa instan tuh Yo. Nggak bisa instan karena harus, ya tadi, harus ada preparation, ya harus ada prosesnya. Misalnya nih pagi-pagi, kamu bangun pagi ya, kamu doa pagi. Lihat itu sebagai skin prep kamu, gitu ya. Pagi-pagi kamu menata hati kamu datang ke Tuhan, Tuhan, aku mau siap nih ngadepin hari ini dengan semua apapun yang akan terjadi gitu. Aku bawa nih agenda aku begini-begini, aku mau begini meeting dan lain sebagainya, aku mau kuliah dan lain sebagainya gitu. Itu skin prep kamu. Nah, kamu baca firman, itu serum kamu gitu ya, buat wajah batinnya kamu. Terus kamu nanti pakai sunblock gitu ya, kamu menjaga hati kamu setiap sama seharian gitu. Gimana kalau ada sesuatu yang datang, temen ngomongnya nggak enak gitu ya, kamu jaga hati kamu, oh ya Tuhan, aku harus tetap jaga nih walaupun aku tersinggung sebenarnya, tapi aku tahu aku mau nyenengin hati Tuhan, aku nggak boleh kayak gitu, aku nggak boleh lawan dia balik gitu dan lain sebagainya. Terus malam gitu ya, itu kita harus double cleansing kan gitu ya, supaya kotoran-kotoran, nah debu-debu, termasuk debu-debu yang masuk di hati kita gitu. Misalnya kita lihat tanpa sadar ya. Iya, tanpa sadar lihat sosial media, terus teman-teman yang gimana ngomongnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita detox tuh, harus kita cleansing gitu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kita duduk lagi di kaki Tuhan, kita evaluasi, oh ya, hari ini aku udah ngelewatin ini, respon aku udah benar belum ya Tuhan. Gitu. Evaluasi tiap malam hari. Iya, gitu. Itu yang membuat kita kalau ada sesuatu yang nggak benar di hari itu, kita mau selesaikan gitu loh. Kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan sehingga Tuhan tuh bisa langsung koreksi, San, tadi kamu tuh agak sombong loh. Kamu tuh arogan loh. Kayak gitu-gitu loh. Itu double cleansing-nya kita tuh yang ini. Makanan kita juga tadi kan bahas makanan ya. Harus apa yang kita konsumsi. Kalau kita setiap hari lihatnya volumenya IG-nya yang gimana, ya tidak heran ya apa yang masuk ke kita itu akan mempengaruhi gitu. Melo-melo terus ya, kita nontonnya juga yang melo-melo terus, yang cinta-cinta pikiran kita terbawa suasana hatinya ya. Iya, jadi standar cowoknya pun yang betul. yang ada hanya di film. Iya, yang kadang pas kita lihat di realnya, aduh kita jadi kecewa gitu. Jadi mesti benar-benar expectation banget gitu. Iya, jadi ya itu tadi, untuk pertanyaan ini nggak instan nih teman-teman. Jadi harus ada step-step yang emang kita harus jalani dan harus tekun gitu, harus benar-benar mau setiap hari rajin gitu loh mengevaluasi. Jadi jangan cuma skincarean ini kita doang yang perlu di ini. Ya, tapi hati di skincare juga. Iya, hati, wajah batinnya kita juga ini, supaya Tuhan nggak, pada akhirnya ketika kita sampai di sana, Tuhan tidak memandang hina loh rupa kita gitu kan. Di Alkitab ada tuh, Tuhan memandang hina rupanya. Waduh, serem juga kan ya kalau misalnya kita cantik nih di dunia gitu ya. Tapi pas dia, aduh muka kamu, wajah batinnya kamu, itu sih yang apa ya, harus kita ingetin setiap hari. Iya, nah itu nggak akan terjadi kalau kita nggak ambil waktu, ya kan? Buat skincarean aja kita nyiapin waktu ya sebelum tidur mesti gitu kan. Nah, kalau dari Ci Michelle, pernah nggak sih Ci kayak insecure gitu zaman sebelum nikah nih misalkan dulu? Insecure. Pertanyaan ini mungkin kalau teman-teman yang tahu saya orangnya cuek banget. Cuek banget. Jadi bukan karena insecure ya, malah makanya terlalu nggak peduli sampai ke arah negatif gitu. Tapi pasti pernah lah ngerasa insecure dalam hal biasanya karena gini, dulu kan kalau sedikit cerita, dulu kan punya pergaulan teman-teman yang dari ekonomi cukup kelasnya lebih tinggi lah. Kenapa? Karena kan dulu kuliah bareng dan mereka tuh rata-rata pas makan bapaknya punya A, punya B, jurus gitu ya. Kita bisa name it lah, kalau di Jakarta tuh kita tahu mereka perusahaan-perusahaan besar, karena itu mereka bisa kuliah ke sana gitu.
Sedangkan kan kalau keluarga gue biasa aja, nggak nyampe kayak mereka gitu. Nggak crazy rich ya. Iya, kayak kalau di luar aja bisa naiknya Ferrari gitu. Nggak usah di Indo, di luar negeri pun mereka udah pakai ya Ferrari gitu. Yang plat nomornya B3GO, Bego katanya. Oh, Indo gitu. Jadi mereka pakai kata-kata yang khusus Indo supaya mereka kayak gitu di luar. Tapi pas ngumpul, jadi mereka pergi belanjanya ke barang branded yang tas harga $10.000, $20.000. Aduh, ya pasti ada rasa insecure. Rasa insecure kayak, kok gue kayaknya nggak bisa nih beli barang itu. Nah itu tuh Itu merusak sih. pertanyaan itu. Karena dulunya kita nggak hidup dengan tas yang seharga $10.000 atau tas bisa 1 juta deh. Enggak, kita bisa pakai tas 300.000 lokal brand. Tapi karena kita berada di lingkungan kayak gitu, kita jadi ngerasa tas gue 1 juta. Karena ketika ngumpul barang ini, yang murah itu salah saya gitu ya. Tas gue. Tasnya insecure. Kalau gue Diumpet-umpetin. kalau gue sama Koko suka bilang itu kalau ngeliat yang bener-bener crazy rich banget ya kayak wah badannya tuh M tuh. Iya, Ini 200 juta nempel ya. gitu-gitu. Itu kan Bisa juga. dihitung Nah, deh. tapi ketika yang pasti banget sih, itu kan terjadi pada saat kehidupan rohani saya pribadi itu belum kayak sekarang gitu. Tapi ketika pulang ke Indo, which is blessing banget, banyak dengar firman dari Om Meras ya, ketika kita nggak mengingini apapun dan kita nggak menaruh kebahagiaan kita di situ, itu tuh jadi merdeka banget. Yes. Akhirnya insecure itu tuh hilang banget. Dengan sendirinya ya teman-teman yang kata Sandra bilang, prosesnya panjang banget gitu. Nah, misalnya pun ternyata kita memang terberkati oleh Tuhan dan kita bisa punya posisi itu dan barang itu, nggak salah loh. Tapi kesenangan kita udah bukan di situ yuk. Gitu. Jadi biasa aja gitu ya. Biasa aja. Ada dan nggak ada nggak mempengaruhi Iya. suasana hati Hatinya. kita. Ini nggak tahu ya, kayak apa udah sharing di home atau enggak. Jadi cerita gini, baru-baru ini kita lagi seneng Lego lah, dia lagi seneng Lego dan segala macam. Nah, lalu dia melihat sebuah Lego di toko mainan karena lagi bawa anak gue gitu. Harganya cukup jutaan rupiah. Jadi kita kayak, dia pengen beli gitu. Pikir kan hobi dan jarang-jarang gitu. Nggak salah, lo tuh beli Lego, bukan something yang jelek gitu. Jadi kan dia pikir, nggak apa-apa lah beli. Tapi berapa kali bolak-balik beli tuh kayak nggak jadi terus. Oh yang toko ini tadi diskon di mall A. Kita pergi ke mall B, nggak diskon. Nggak jadi dan sebagainya. Oke. Sampai akhirnya dia kayak dikasih kayaknya enggak lah. Kenapa harus beli Lego? Uangnya mungkin bisa pakai buat something else. Tapi perasaan itu tuh sebenarnya kayak nggak mengganggu dia, nggak kayak, aduh orang-orang lagi pada main Lego nih sekarang gitu-gitu, dia nggak kayak gitu. Masa gue nggak ikutan Iya, sih. tapi gitu dia kayak pas berdoa kayak, kayaknya enggak ya Tuhan gitu, dia coba perkarakan itu. Singkat cerita ada orang ngasih voucher, tiba-tiba ngirim voucher seharga sekitar jutaan rupiah itu, vouchernya hanya untuk toko Lego. Oh, Itu baru happen recently. Which is kita, kok dikirimin Lego? Terus ya, kok dikirimin Lego? Terus dia bilang, tuh lihat ya, Tuhan tuh Lego aja dipikirin loh. Maksudnya kita enggak, ya udahlah Tuhan nggak apa-apa, nggak usah Lego gitu. Tapi bukan masalah Legonya nih yang Tuhan pengen lihat, tapi hati kita. Jadi beneran sama kayak papi gitu aja, kayak bapak kita sendiri gitu ya. Kayak kita nggak usah minta sebenarnya dan nggak usah kayak, aduh kayaknya pengen punya tas itu ya, kayaknya pengen punya apa nih kalau sekarang jalan-jalan ke pulau itu ya, kalau dulu zaman pandemi kan orang-orang tuh punya standar liburan tuh tinggi sekali. Harus di itu tuh yang rumah-rumah di luar negeri yang atasnya salju-salju Eskimo, yang aku sendiri gitu, honeymoon harus begini, dilamar harus begini, graduation harus begini. Nah, standar-standar itu yang mau kita ilangin gitu. Karena itu standar yang dibikin sama dunia. Society sekarang gitu yang udah makin dan ternyata kalau kita nyerahin semuanya itu ya kayak contoh kasus kecil ya. Kayak kita nyerahin sama Tuhan bakal ngasih ke kita kalau memang menurut Tuhan itu oke dan pas buat kita. Kasarnya lu udah lulus ya, masalah gue nih nggak beli ya, ini hadiahnya gitu. Ya bener, kan lebih baik kayak gitu. Sendiri ya, kayak topik kita sendiri, dan itu kalau kita perkarain benar-benar kita bisa dapat aja gitu message-nya gitu kan. Jadi mungkin kalau buat sebagian orang kejadian kayak tadi kayak
ya lah kebetulan Biasa. kali Iya, gitu iya, kan. iya, bisa Terus aja. kayak ya lo mau beli Lego pakai berdoa dulu, Iya, repot iya, iya, amat ya betul, gitu. betul. Ribet Rohani banget ya. bener. Kayaknya udah lalu nggak usah rohani-rohani banget soal Lego doang gitu kan. Tapi itu pentingnya di situ. Nah ini ada pertanyaan juga soal tadi Ci Michelle sempat sebut terbang gitu ya. Kayak gimana kita connect terus sama Tuhan. Ada pertanyaan gimana caranya kita mencintai Tuhan tuh lebih lagi gitu. Nah dalam kasus ini lebih dari pasangan ya. Jadi dia tanya bagaimana kita harus mencintai dan menjadikan Tuhan tuh sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Tapi bagaimana juga di samping itu kita mengasihi pasangan kita dan tidak melebihi kasih kita sama Tuhan gitu. Nah ini kan kadang juga jadi pertanyaan ya, seperti kayak sekarang nih udah di rumah tangga gitu juga, Ci, gimana tuh? Karena kan kayaknya Tuhan harus yang satu-satunya gitu kan. Gimana tuh, Cisan? Gini sih, emang kita sih kan kalau kita diajarin ya sama Om Eras, yang harus itu Tuhan gitu, menyenangkan hati Tuhan doang, yang lain tuh apa yang nomor sekian lah maksudnya. Nah termasuk juga misalnya sama pasangan ya. Aku banyak belajar sih, maksudnya dari pengalaman-pengalaman orang juga gitu, karena kayak wanita misalnya punya suami, kapanpun gitu ya suami kita itu juga bisa dipanggil Tuhan misalnya, atau suami kita itu juga tetap manusia loh, yang maksudnya juga bisa satu sisi kadang mengecewakan gitu. Jadi kita jangan put dunia kita tuh semuanya di situ gitu. Tapi ketika kita memang bilang Tuhanlah kebahagiaanku gitu ya, bukan berarti kita jadi nggak mengasihi suami kita, tapi mungkin Tuhan justru bisa bikin kita lebih, jadi apa ya, tadinya mengasihi suaminya tingkatannya nggak sedalam itu. Jadi kalau misalnya dia gimana-gimana nggak sempurna sedikit, kita jadi ngomel-ngomel, jadi nggak sayang lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi justru ketika kita mencari Tuhan dan kita lebih sayang sama Tuhan dan mengenal Tuhan, Tuhan tuh akan malah kasih kita pengajaran gitu. Oh kamu tuh harus menyayangi suami sampai menyayangi misalnya kekurangan-kekurangan dia loh, sampai menyayangi ketika dia nyebelin, pasangan kamu nyebelin. Ini buat yang udah suami istri ya, kalau pacaran nanti beda soal ya, nggak boleh. Maksudnya, oh dia selingkuh nggak apa-apa deh, harus menyayangi. Oh iya, beda versi. Jangan ditarik sana. Iya, gitu jangan ya. ditarik ke sana, takutnya di sana. Nah, misalnya mengasihi orang lain lah gitu, keluarga kita dan lain sebagainya. Gitu. Justru dengan kita belajar untuk mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, kita nanti akan bisa loh mengasihi orang-orang di sekitar kita yang kelihatan, yang mungkin kadang sulit gitu loh. Kita nggak punya alasan untuk mengasihi dia, bahkan karena dia menyakiti hati kita, dulu pernah gimana dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita mulai belajar untuk mengasihi Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, nanti Tuhan yang akan guide kita gitu loh. Gimana untuk kita bisa punya hati mengasihi orang-orang yang mungkin nggak layak kita kasih, atau orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Gitu sih. Oke, Ci Michelle ada tambahan? Cukup. Oke, ini aku mau tarik ke isunya karena ini lumayan banyak pertanyaan tentang hal ini. Soal tadi kan kita bicara role ya, peran kita di awal gitu. Karena ternyata masih banyak loh stigma yang tadi kita sempat mention tuh, kalau udahlah perempuan gak usah kuliah tinggi-tinggi lah, lu juga ujung-ujung udah umur 20 nikah aja. Terus habis itu juga di dapur jadi ibu rumah tangga gitu kan. Percuma gelarnya gitu. Aduh udah deh, mendingan nanti umur 20 cepet-cepet nikah, kalau nggak dapet-dapet nanti dijodohin malah kayak gitu ya kan. Nah, menurut Cici nih, gimana caranya menghadapi kondisi stigma kayak gitu, apalagi ini ada contoh yang bilang dia melawannya tuh internal keluarganya sendiri justru, jadi kayak papi dan kakaknya yang laki-laki tuh masih beranggapan bahwa udahlah perempuan kan hanya bisa di dapur gitu. Itu kan jadi kayak underestimate gitu. Tapi di satu sisi ada wanita pun yang dirinya sendiri tuh menganggap kayaknya peran ibu rumah tangga gitu ya, itu kayaknya disaster gitu. Jadi kayak, aduh jangan sampai deh gue kayak gitu. Terus begitu keadaan membawa dia ke sana, jadi dia nggak bisa terima gitu. Emang salah dengan ibu rumah tangga, Ci. Tapi gimana caranya kita balance supaya
haruskah kita tetap berkuliah, punya karir yang bagus dan lain sebagainya? Gimana tuh Cimisha? Oke, sebenarnya ibu rumah tangga itu pekerjaan paling sibuk, paling mulia loh. Ya. Kenapa? Karena ibu rumah tangga nggak punya cuti, ya nggak, San? Iya, Yang kalau kita kerja di kantor, kita punya cuti, kita punya jam break, istirahat. istirahat. Tapi kalau ibu-ibu ya sekarang itu anaknya school from home. Itu biasanya jam cutinya ibu-ibu ya, tapi sekarang enggak. Jadi sebenarnya kenapa, kayaknya nggak mau jadi ibu rumah tangga dan segala macam. Janganlah taruh cita-cita kita menjadi seorang ibu rumah tangga. Tetapi sebagai seorang wanita, ibu rumah tangga adalah sesuatu yang sudah melekat di pundak kita. Ya. Nggak bisa dipilih, nggak bisa jadi enggak gitu. Kenapa? Karena kita akan menjadi seorang istri. Kalau itu rumah tangga atau rumah itu nggak ada ibunya, masa bapaknya yang ngurusin gitu. Karena kenapa cewek tuh punya mata yang kayak, aduh ini kayaknya nggak bener, ini kayak kotor. Itu cewek, bukan cowok. Itu udah melekat di sini. Jadi jangan menjadikan ibu rumah tangga sebagai sebuah target. Tapi jalanilah dengan sebuah kebahagiaan. Jalanilah dengan sebuah happiness dan enjoy the moment yang tadi kita bilang. Karena itu opportunity sebenarnya sih. Privilege juga. Privilege banget, terutama ketika kita sudah punya anak. Iya. Itu tuh bener-bener titipan Tuhan yang dari kasarnya dari bener-bener bayi yang nggak bisa apa-apa, kita mau bentuk jadi apa nih? Itu di tangan kita loh. Dan itu bener-bener berharga more than anything yang seorang perempuan bisa lakuin sih menurut saya. Karena kayak oke, kita bisa memiliki sebuah jabatan tinggi di perusahaan, tapi dan itu harta yang kasarnya akan lenyap suatu saat. Tapi ketika kita mendidik seorang anak, itu harta yang abadi loh. Jiwanya dia tuh abadi untuk kekekalan. Jadi it's actually something yang bagus banget. Nah, tapi rata-rata wanita sekarang bukan ibu rumah tangga doang, which is very good. Dan jangan jadikan diri kita kayak udah ibu rumah tangga jadi nggak mau belajar, jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Contohnya gini, di usianya kita yang rata-rata nggak muda ya, mungkin teman-teman yang juga kuliah dan bakal menjadi ibu rumah tangga dan segala macam, kita bisa mengembangkan diri segitu banyaknya di dunia online saat ini. Pandemi actually have a very positive side gitu. Maksudnya, saya pribadi anak udah 2, masih ngurusin, ada beberapa usaha juga, masih bantuin Mas Stefan juga di usahanya. Tapi gue les online bahasa Mandarin. Jadi nggak membuat kita berhenti untuk belajar. Kenapa online bahasa Mandarin? Iya benar. Terutama kita nggak harus pergi ke tempat di mana di Jakarta sangat padat dan macet yang harus wasting time. Tinggal duduk, anak lagi tidur 1 jam, kita cecet-cecet online, selesai. Kita dapat ilmu. Sekarang apalagi sih yang kursus-kursus, bahkan sore itu saya YouTube udah kayak guru dari atas segala guru. Mau belajar masak untuk menjadi seorang bakers bisa. Jadi ibu rumah tangga yang plus-plus gitu, bukan ibu rumah tangga yang cuman kesannya aduh kok ibu rumah tangga doang. Jadi itu bukan sebuah tujuan, tapi itu adalah sebuah kewajiban. Kalau misal dibalik, oke sekarang gimana stigmanya tentang cewek itu misalnya keluarga internalnya melarang kita untuk kuliah dan mendevelop diri dan segala macam ya. Tinggi lah. Iya, maksudnya tinggi lah gitu kasarnya ya. Stigma itu nggak bisa dihindari, terutama di daerah-daerah mungkin yang belum kota besar ya, dimana orang tuanya nikahnya harus muda, 20 harus nikah dan segala macam. Kalau memang kita ditempatkan di kota yang seperti itu, kita tetap harus menjadi berkat. Tetap harus menjadi berkat, caranya gimana? Nggak bisa kita melawan orang tua kita dan kita malah jadi anak yang rebel banget, anak yang kesannya nggak bertuhan buat orang tua kita gitu loh. Lo katanya ikut warrior conference, tapi pulang dari warrior gue diomelin lagi, kata papa-papanya gitu. Debatin lagi masalah stigma harus nikah umur 25. Jadi ketika itu terjadi, pertama kita harus besar hati dan bersabar. Mau nggak mau itu salibnya kita lah ya, salibnya kita, orang tua kita kayak begitu. Tapi orang doesn't mean Yohan, Sandra, dan gue nggak punya salib gitu. Kita punya salib masing-masing dengan problemnya. Kebetulan kalau itu terjadi di hidup kita tetap harus menghormati orang tua, menghormati keluarga, tetap jadi berkat di antara itu. Tapi yuk kita pinter-pinter cari cara. Misalnya nggak boleh kuliah lagi, apapun nggak boleh, apapun caranya nggak boleh kuliah lagi. Ya kita belajar di YouTube kah, kita belajar dari mana gitu. Dan percaya deh, ketika kita fokus dan serius menyerahkan segalanya sama Tuhan, Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita.
kita nggak mungkin jadi gagal karena kita nggak bisa S2 ketika orang tua kita ngelarang kita kuliah S2. Gitu. Kita nggak mungkin jadi gagal dalam bidang perkantoran, misalnya kalau kalian targetnya pengen menjadi sebuah manajer perusahaan. Pasti ntar ada jalannya gimana Tuhan mungkin menuntun kita ke tujuan itu. Kalau memang Tuhan menghendaki dengan caranya. Ya. Jadi ya kita serahin aja sama Tuhan. Keadaan kita seperti itu, ya kalau emang ini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya udah. Iya. Jadi jangan selalu pasang palu, kayak mau ditinju terus gitu loh, kayak enggak gitu. Tapi coba, Jangan selalu konfront gitu ya. Yes, ada coba dijalanin pelan-pelan. Oke, thank you Ci. Nah, sayang sekali tuh kan, bener kan kalau cewek-cewek ngobrol mah 1 jam nggak cukup. Nggak berasa ya. Perempuan. Ngomongnya tuh, Iya, banyak ya udah. jawabannya. Udah dari berbagai macam sudut pandang, angle, permasalahan gitu ya, campur ada soal hubungan juga. Nah, ini aku masih lihat banyak pertanyaan soal relationship gitu ya. Jadi ada yang bilang udah pacaran 10 tahun, tapi keputusan untuk mempunyai hubungan yang lebih serius. Nah, dia bingung antara kayak harus sebenarnya benar nggak sih pacaran di usia sekarang atau mesti nunda dulu gitu kan, lebih baik bertemu orang yang bisa diajak bicara atau bertukar pikiran dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan soal relationship ini, tenang aja, kalian akan menemukan jawabannya antara stay or leave it gitu kan. Itu di acara kita. Jadi kita punya satu komunitas perempuan semua, tenang aja, itu dinamakan Her Space. Jadi di situ kita akan punya banyak event, cerita-cerita seputar isu wanita lainnya. Salah satunya yang terdekat nanti tanggal 23 minggu depan, berarti Sabtu minggu depan, itu tentang relationship, toxic relationship, toxic relationship, stay or leave gitu. Jadi kalian stay tune aja di sana. Dan berarti aku bisa tarik kesimpulan bahwa pembicaraan kita tuh sebenarnya mengerucut ke know your worth. Jadi kita harus tahu value kita gitu sebagai perempuan. Karena dengan kita tahu nilai value kita itu, kita jadi bisa menghargai diri kita sendiri, sehingga bisa lebih confidence lagi, percaya diri. Jadi nggak ada tuh yang insecure gitu tadi gitu kan. Tapi know your worth-nya itu gimana sih caranya? Itu kan sifatnya pribadi ya. Kita harus connect terus sama Tuhan tadi yang Cisan sempat mention juga gitu. Dan bukan dari kata orang tentunya. Terus juga bukan standar sosial yang udah kita tahu sekarang kayaknya udah menyelimuti banget gitu ya, udah ada di sekitar kita banget. Tapi tentu di pandangan Tuhan tuh, Tuhan ngelihat diri kita tuh seperti apa sih, dan kita bisa jadi apa nanti ke depannya gitu. Dan selain itu dengan know your worth, kita juga jadi tahu posisi kita. Kita tuh sebenarnya di tahapan yang mana gitu, di stage yang mana, apakah kita sudah cukup dekat sama Tuhan, apakah kita udah tahu tujuan kita kemana. Kalaupun belum, kan kita jadi kayak empowerment gitu untuk berubah. Oh, kita masih harus benahi yang sini nih, benahi yang sisi sini gitu kan. Kalau dari aku, key points-nya adalah itu. Terakhir mungkin dari Cisan, closing statement yang untuk menyemangati para perempuan di luar sana, supaya tetap menjalani perannya tuh dengan berani, tapi juga pada proporsinya. Silakan Ci. Oke, ya buat kamu nih perempuan-perempuan di sana, apapun keadaan kamu sekarang gitu ya, percaya bahwa keadaan ini adalah keadaan yang ideal gitu loh buat kamu, untuk kamu bertumbuh. Jadi jangan sesali semua yang di belakang, jangan sesali kamu lahir di mana dan lain sebagainya, karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu. Jadi miliki hubungan yang personal, yang jujur, yang apa adanya, yang indah gitu loh sama Tuhan, sehingga kita ngejalanin hidup ini nggak jadi beban gitu, tapi kita tahu kita bersama-sama Tuhan dan kita dibimbing gitu loh, selangkah demi selangkah gitu. Jadi kalau kamu ngalamin masalah atau apapun, anggap itu sebagai satu cara Tuhan juga untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Asal kita mau
menyerap itu semua, nggak menyesal, nggak cuma membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu, tapi kita bisa ngambil pelajaran apa yang kira-kira Tuhan mau dengan keadaan kita yang sekarang gitu. Tuhan mau ajarin apa? Itu aja Oke, sih. thank you Cisan. Coach Michelle, Waduh, gue kira sisa doang. udah bingung. pesan semangat sih. Pesan semangatnya, warrior itu bukan cuma laki-laki, tapi wanita juga bisa menjadi seorang warrior. Ya, Wanita juga bisa menjadi seorang pejuang Kristus, pejuang pendidikan, pejuang karyawan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi perempuan yang memiliki value bahwa kita berharga. Tapi kita berharga untuk Tuhan, di mata Tuhan. thank you so much Cisan. Thank Jimmy you. juga. Thank you semuanya. Semuanya, dan kalian jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada sesi lagi untuk yang Regi sebagai leader. Setelah ini ada break sebentar lalu masuk ke leader session. Jangan lupa terakhir jam 4 itu puncak acaranya, kita mau ngomongin soal things above bareng sama senior pastor kita Om Erastus Sabdono. Oke, thank you semuanya perempuan-perempuan yang sudah join nonton kita dari Bali, Magelang dan lain sebagainya. Sampai ketemu di event-event berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.